hormat pada beliau tolong disampaikan. Iya, besok. Saya karena pulang. Sebentar nih Pak Rektor. Betul nggak sempat ketemu ya? Iya. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. pesawat jam 9. Karena ada agenda di Kemdikbud lagi di Jakarta. Saya menangani anugerah Alhamdulillah. kebudayaan. Ulun Ronyo Minta tolong Pak Menteri, Pak sempat Muhajir, bersilaturahmi Silaturahim menyelenggarakan kan ada kampus kebudayaan UMY pemerintah Universitas itu untuk para budayawan. Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan Lung Jino Sajan rektor, yang rektornya asal beliau nageh urang Aceh. Nyata lagi komentar beliau oleh siapa cut. Pak Rektor. Ini banyak yang komen nanti ini. Mohon maaf, saya boleh sini sebentar. Pak Rektor, sapa dulu. Ini masyarakat Aceh ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aceh warahmatullahi yang saya cintai. Hah, Sangat senang bisa berjumpa dengan Kakanda di sini, ya. ya, juga dengan teman-teman. Jadi saya punya ibu dari Perlak, lahir 1 Januari 1926. Ya. Bertemu dengan bapak saya, orang ustadz dari Jawa, hanya nikah di Medan. Dari Perlak kemudian pindah ke Tebing Tinggi sampai tahun 60. Cuman kebetulan saya ini lahir di Yogyakarta. Ya. Tapi dulu waktu masih lengkap ada tante dan om, saya selalu ke Aceh, Aceh, ke Perlak, kemudian ke Lambaru. Lambaru. Ada saudara di sana dekat Banda Aceh. Tapi setelah adanya tsunami, akhirnya semuanya pada pindah, ada yang meninggal dan sebagainya. Akhirnya tinggal adik ibu satu, sekarang ada di Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Pak Rektor, pasca konflik panjang, pasca tsunami, apa yang menjadi harapan Pak Rektor untuk Aceh lah insya Allah? Ya, saya menginginkan Aceh bisa dibangun oleh putra Aceh sendiri, karena saya melihat banyak putra Aceh yang pintar-pintar, pandai-pandai, tetapi tidak mau tinggal di Aceh. Karena ini menarik, ya. Bagaimana kita bisa bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan putra-putra Aceh untuk kemudian membangun sendiri Aceh untuk kemaslahatan, untuk izil muslimin. Artinya bagaimana mempertahankan Aceh sebagai serambi Mekah yang Islami. Ya, alhamdulillah. Ini masyarakat Aceh pada senang semua Pak Rektor. Ya. Bagaimana dengan dunia pendidikan untuk Aceh khususnya Pak Rektor? Saya melihat kualitas pendidikan di Aceh itu tidak kalah dengan yang di Jawa. Karena saya juga sering memberikan seminar juga di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Juga beberapa kali ikut seminar di Sakuala, ya. Oh, ini Universitas Sakuala. Itu Sakuala. Nah, nampaknya memang tinggal bagaimana memaksimalkan putra daerah ini untuk membangun Aceh untuk masa depan yang lebih baik lagi. Iya. Alhamdulillah Pak Rektor, pasca terpilihnya gubernur baru sekarang Bapak Irwandi Yusuf, kelihatannya beliau mencoba ingin merangkul, ya, ingin mengajak semua elemen bagaimana membangun Aceh lebih dinamis ke depan Pak Rektor. Jadi gitu juga dengan dunia pariwisata. Bagaimana Aceh dunia pariwisata menurut Pak Rektor, karena kita kan syariat Islam Pak Rektor. Betul. Apa yang menjadi titik poin daripada pariwisata Islam, halal tourism itu sendiri, seperti apa Pak Rektor melihat? Ya, saya melihat sekarang ketertarikan dunia Barat kepada Islam sudah mulai tumbuh, terutama di Eropa. Ya, sekarang ini komunitas Islam berkembang dengan baik. Bahkan di Birmingham, di Inggris itu sudah mendekati angka 20% penduduk yang beragama Islam. Nah, nampaknya memang sudah banyak pengetahuan yang mengungkap bagaimana hasanah makanan halal ini ternyata cukup menyehatkan, sehingga banyak menarik perhatian para pakar kesehatan. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang sangat
besar peluangnya untuk dikembangkan, terutama adalah untuk wisata halal food Halal. di Aceh. Ya. Asat wisata halal. Pak Rektor, terima kasih banyak ini menjadi masukan bagi bagi masyarakat Aceh. Terima kasih. Saya minta sedikit nih dari Mas Dwiki, teman saya ini. Kita nanti malam ada acara apa ini, Mas? Kita diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk UMY Jogja, Universitas Muhammadiyah Jogja, yang telah mengundang kita untuk konser Simfoni Negeri Berkemajuan. Juga ada dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Juga ada charity-nya saudara-saudara kita, dan juga untuk menyambut mahasiswa baru MY. Ini saya bilang satu kecerdasan kebudayaan yang luar biasa bagus yang diselenggarakan oleh sebuah universitas. Karena saya terus terang, saya berupaya membuat konser-konser seperti ini pun dengan daya upaya sendiri, karena sulit terlaksana. Tapi UMY ini Merespon baik ya. merespon dengan baik, dan tentunya tidak ketinggalan saya mengundang sahabat saya yang sedang memegang kamera ini, Bang Rafli dari Aceh, Rafli Kande. Di samping ada Fatin, Sidkia, dan juga Ita Purnamasari, bersama 160 lebih skuad orkestra dan choir yang 90% adik-adik itu berasal dari Yogyakarta sendiri, dan berkolaborasi dengan beberapa musisi senior yang saya bawa dari ibu kota. Aduh. Moga-moga ini menjadi tidak hanya sebagai hiburan, tapi menjadi suatu pencerahan yang disampaikan melalui musik simfoni. Oke. Mas Dwiki, sedikit lagi bagaimana Mas Dwiki ini kan Mas Dwiki kan melalang buana terus nih, bagaimana mempresentasikan Indonesia ke seluruh dunia, bagaimana dengan Aceh Halal Tourism. Ini konsep yang seperti apa yang harus kita tawarkan kepada masyarakat global? Kalau kita lihat ya, kenapa negeri tetangga kita mengambil market itu semua? Kenapa tidak ke Indonesia? Jadi halal tourism itu hampir seluruh marketnya di Asia Tenggara itu diambil oleh tetangga kita Malaysia gitu loh. Jadi hampir semua turis-turis dari negeri-negeri terutama Timur Tengah itu datangnya itu ke Malaysia. Kenapa tidak ke Indonesia? Saya setuju dengan kekhususan ini karena Aceh memiliki kekhususan sehingga para turis juga sudah aware gitu bahwa tidak akan menggunakan swimsuit yang seksi di pantai-pantai di Aceh misalkan. Kemudian juga sudah prepare bahwa tidak akan menemukan pork di sana. Sudah prepare juga tidak akan menemukan yang dia cari, misalnya barbar di malam. Jadi ada satu pengkondisian, jadi namanya halal tourism, ada satu pengkondisian kepada calon turis itu sendiri. Saya ada fenomena, sahabat saya dari Radana Group membuat hotel halal atau hotel syariat di Bali. Di Bali. Ternyata di tengah-tengah Hiruk pikuk Bali yang okupansi hotelnya menurun karena kebanyakan hotel. Ternyata dia fully book terus. Kenapa? Karena banyak turis-turis muslim dari Malaysia yang ingin safety. Akhirnya memilihlah dia di Radana Hotel Group, diantaranya di Oasis Lagoon, di Radana Kute, dan sedang dibuat lagi di Radana yang lebih premiumnya di Tanjung Benoa. Jadi ada market itu di tengah-tengah yang lain kesulitan banting harga menemukan grup turis, malah membuat hotel halal di Bali malah laris keras. Satu fenomena. Mas Dwiki, terima kasih banyak Mas Dwiki. Harapannya sekarang dengan pemerintah baru, artinya begini Mas Dwiki, sekali lagi pemerintah Aceh sekarang ini kan lagi terus ingin menemukan referensi, ingin menemukan sumber-sumber yang lebih banyak untuk membangun konsep halal tourism itu sendiri. Sekali lagi dipertegas bagaimana konsep syariah ini menjadi kerinduan oleh masyarakat global juga.
Ya, dengan kekhususan yang ada di Aceh, pada dasarnya justru ini kalau dalam konteks halal tourism, menurut saya akan menjadi sangat mempunyai daya tarik sendiri, kuat sekali. Karena di dunia ini satu sama lain ingin melihat apa yang terjadi di dunia lain gitu. Dalam hal ini saya mendukung konsep Aceh menjadi destinasi halal tourism, tapi juga mengharapkan bisa dibangun dengan lengkap segala infrastrukturnya itu lebih sempurna lagi agar memenuhi standar internasional dan juga agar bisa menampung lebih banyak ketika nanti ada booming. Tapi intinya dari segi pendekatan promosi, dari pendekatan adaptasi lain-lainnya itu memang harus ada kekhususan yang saya rasa ini kesempatan juga buat putra-putri Aceh untuk berkarya di sini. Terima kasih banyak Mas Dwiki. Terima kasih banyak Pak Rektor. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara lun mutuah mendum. Amin. Mudah-mudahan na hikmah, na pelajaran, na referensi, na komunikasi yang terbangun naju, na terbangun Aceh lebih jaya lah buku insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.